Pikirkan seseorang yang kamu kenal yang biasanya memiliki sikap yang sangat positif terhadap kehidupan. Orang yang memiliki sikap positif terhadap kehidupan biasanya terlihat dari cara mereka menghadapi tantangan dengan optimisme dan tetap tersenyum meski dalam kesulitan. Mereka cenderung fokus pada solusi daripada masalah, serta mampu melihat sisi baik dari setiap situasi. Selain itu, mereka memancarkan energi yang menyenangkan, mudah bersyukur, dan mampu memberi semangat kepada orang di sekitarnya. Memiliki sikap positif dapat membuatmu lebih disukai dan meningkatkan peluang kesuksesan di tempat kerja. Orang-orang yang mengalami masa sulit dalam hidup sering mengatakan bahwa sikap positif mereka membantu mereka melewati semua kesulitan tersebut. Sebaliknya, sikap negatif bisa menimbulkan masalah dalam hubungan atau pekerjaan. Sikap negatif menciptakan suasana yang tegang, menurunkan semangat kerja, dan menghambat komunikasi. Orang yang terus-menerus bersikap pesimis atau suka mengeluh cenderung sulit bekerja sama dan kurang dipercaya. Hal ini bisa menyebabkan konflik, kesalahpahaman, serta menurunnya produktivitas dan keharmonisan dalam lingkungan sosial maupun profesional. Kita cenderung menghindari orang-orang yang memiliki sikap buruk atau negatif. Sikap memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Sikap adalah perasaan yang cenderung muncul dan dipelajari seiring waktu, yang membuat kita bertindak, berpikir, dan merasakan sesuatu dengan cara tertentu terhadap suatu peristiwa atau orang lain. Cenderung, di sini berarti memiliki kecenderungan untuk merasakan sesuatu dengan cara tertentu. Sikap umumnya memengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang lain dan merespons berbagai situasi dalam hidup. Jika kita memiliki sikap positif terhadap anjing, kita biasanya akan merasa senang saat melihat anjing. Namun, jika kita memiliki sikap negatif terhadap anjing, misalnya menganggap anjing itu berbahaya, kita akan berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Sikap pada dasarnya adalah perasaan, namun juga memengaruhi pikiran dan tindakan kita. Seringkali sulit untuk memisahkan antara perasaan dalam suatu sikap dengan pikiran dan tindakan yang muncul karenanya. Perilaku dan reaksi kita pun bisa memengaruhi sikap kita. Sikap kita seringkali didasari oleh keyakinan yang kita miliki. Lalu bagaimana sebenarnya kita membentuk keyakinan tersebut? Keyakinan kita terbentuk melalui berbagai pengalaman hidup, pengaruh lingkungan, pendidikan, serta interaksi dengan orang lain sejak kecil. Apa yang kita dengar, lihat, dan alami secara berulang akan tertanam dalam pikiran dan membentuk cara kita memandang dunia. Selain itu, budaya, ajaran keluarga, serta nilai-nilai yang diajarkan oleh masyarakat juga turut memperkuat keyakinan kita. Ketika suatu pemikiran atau pengalaman terbukti benar menurut persepsi kita, keyakinan itu semakin kuat dan memengaruhi sikap kita terhadap berbagai hal. Maka dari itu, penting untuk secara sadar mengevaluasi keyakinan yang kita miliki agar tidak terjebak dalam pola pikir negatif atau tidak realistis. Tanpa evaluasi, kita bisa terus memegang keyakinan yang sebenarnya tidak lagi relevan atau bahkan merugikan. Dengan merefleksikan ulang apa yang kita yakini, apakah itu benar, bermanfaat, atau hanya berdasarkan asumsi lama, kita dapat memperbarui cara pandang dan sikap secara lebih sehat dan objektif. Hal ini membantu kita lebih terbuka terhadap perubahan, berpikir lebih rasional, serta membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Seperti yang pernah dibahas pada video sebelumnya, dalam hubungan antar manusia, dominasi emosi atas logika memainkan peran penting dalam membentuk cara individu berinteraksi dan bereaksi. Fakta bahwa banyak orang merespon situasi berdasarkan perasaan, bukan pertimbangan rasional, menunjukkan bahwa keputusan, pendapat, dan tindakan seringkali dipengaruhi oleh suasana hati, persepsi pribadi, serta pengalaman emosional masa lalu. Hal ini dapat menjelaskan mengapa konflik kerap terjadi bukan karena substansi masalahnya, melainkan karena cara penyampaian atau interpretasi emosional terhadap situasi tersebut. Evaluasi keyakinan diri sangat penting dalam konteks ini, karena keyakinan yang tidak disadari seringkali terbentuk dari pengalaman emosional masa lalu. Ketika seseorang tidak mengevaluasi keyakinannya, ia cenderung bereaksi secara otomatis dan emosional terhadap situasi, bukan berdasarkan logika atau pemahaman yang rasional. Ini bisa menyebabkan interpretasi yang keliru terhadap tindakan atau perkataan orang lain, sehingga memperbesar potensi konflik. Dengan mengevaluasi dan menyadari keyakinan diri, seseorang dapat memahami akar emosinya, mengelola reaksinya dengan lebih bijak, dan merespons situasi interpersonal dengan cara yang lebih tenang, terbuka, dan rasional.
Menunjukkan sikap positif dan terbuka sangat penting dalam pengambilan keputusan dan menjalin hubungan jangka panjang dengan sesama. Sikap positif membantu seseorang tetap optimis, berpikir jernih, serta fokus pada solusi saat menghadapi tantangan. Sementara keterbukaan memungkinkan seseorang untuk menerima masukan, memahami sudut pandang orang lain, dan belajar dari perbedaan. Kombinasi keduanya menciptakan suasana komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan membangun kepercayaan, yang menjadi pondasi utama dalam hubungan jangka panjang, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Ketika seseorang mampu bersikap positif dan terbuka, ia akan lebih mudah beradaptasi, menyelesaikan konflik dengan cara yang bijak, serta menciptakan koneksi yang lebih kuat dan bermakna dengan orang lain. Oleh karena itu, mengembangkan sikap ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada kualitas interaksi dan keputusan yang diambil bersama. Selain itu, sikap positif dan terbuka juga mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih efektif, karena orang lain merasa dihargai dan didengarkan. Dalam pengambilan keputusan, keterbukaan terhadap ide dan kritik memungkinkan pertimbangan yang lebih menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil pun cenderung lebih bijaksana dan berkelanjutan. Sikap ini juga mencerminkan kematangan emosional yang penting dalam membina hubungan yang harmonis dan tahan terhadap berbagai dinamika kehidupan. Dengan bersikap positif, seseorang tidak mudah terpengaruh oleh prasangka atau emosi sesaat, sementara keterbukaan menjauhkan diri dari sikap defensif yang sering memicu konflik. Maka, membiasakan diri untuk bersikap positif dan terbuka bukan hanya menunjukkan karakter yang kuat, tetapi juga menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang langgeng, saling menguntungkan, dan penuh pengertian. Kamu tentunya memiliki cara tersendiri dalam membangun sikap positif ini. Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya sobat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.